Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pelajaran kita dalam tafsir Al-Quran surah Al-Qiyamah, yang mana surah Al-Qiyamah itu memiliki daripada 40 ayat dan memiliki 652 huruf. Dikelompokkan surah Al-Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Surah Al-Qiyamah ini terbagi menjadi, pembahasannya menjadi 3 bahagian. Yang pertama kita sudah pernah bahas, ayat pertama sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang kedahsyatannya hari kiamat. Kemudian bahagian yang kedua adalah ayat 16 sampai ayat 25. Allah menerangkan tentang pengaturan surah dan ayat menurut kehendak Allah. Dan kelompok ketiga atau bahagian ketiga, bahagian terakhir dari ayat 26 sampai ayat 40 adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang keadaan manusia pada saat sakratul maut, detik-detik seseorang itu meninggal. Pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang ayat ini, tapi tidak apa-apa kita ulangi lagi supaya lebih menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-26. Kalla idza balagatit taraqi. Tidaklah apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa bahwa apabila seseorang itu sakaratul maut, maka roh itu berjalan dari ujung kaki, dari ujung jari kaki, terus dia naik sampai ke mata kaki. Roh tadi jalan terus sampai ke betis, lalu naik lagi sampai ke lutut. Badan yang sudah ditinggalkan oleh roh tadi diawali dari kaki, maka kaki itu akan menjadi, apa bahasa kitanya, mati rasa. Dia sudah mati di situ, tidak ada rasanya, tidak ada bergerak lagi, tidak ada nyawanya, karena roh tadi sudah jalan, berarti ini sudah mati. Ibarat kata kalau mobil itu sudah ada kerusakan komponennya, ketika komponen satu mati, ya mati sudah tetap. Mungkin masih bisa berjalan, tapi indikator menunjukkan bahwa
komponen ini mati, komponen ini rusak. Nah ini, kalau rusak mungkin masih bisa dibaiki. Kalau sudah mati, tok, satu komponennya, umpama lampu mati, lampu kanan mati, cek, tidak bisa nyala sudah ini. Kenapa? Nah ibarat kata seperti badan tadi, karena sudah ditinggalkan roh, tok, hilang dia. Terus roh tadi naik sampai ke paha, sampai ke pangkal paha, sampai ke pusat, sampai ke dada, sampai gargir, nih, sampai di tenggorokan. Kalla idza balagatit taraqi. Bukan seperti itu apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, nih. Apabila nyawa sudah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkannya. Kalau sudah tuh nyawa sampai ke kerongkongan, kira-kira siapa yang bisa mengembalikan lagi? Siapa yang bisa menyembuhkan orang tersebut dari sakaratul maut? Ada yang bisa? Allah yang memegang roh tadi. Siapa yang bisa menyembuhkan roh tadi? Bismillah. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Sudah sampai tenggorokan rasanya. Detik-detik perpisahan dengan dunia. Seperti yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu, kita ini manusia khususnya akan melewati 5 alam. 5 kehidupan. Kehidupan pertama adalah yang kita sudah lewati di alam arwah, di alam ruh. Arwah jamaknya. Entah berapa sudah lama, tahun, ribuan tahun atau ratusan ribu tahun kita di alam arwah itu, enggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu. Ruh tadi itu disimpan. Jadi sebelum ada jasad, roh itu sudah ada duluan. Terus berjalan waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terus sampai akhirnya orang tua kita, ibu bapak kita menikah. Dari hasil pernikahan itu maka ibu kita hamil. Dari setetes air mani berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Setelah 40 hari yang ketiga, 120 hari, nah, masuk di situ baru Allah masukkan roh ke dalam janin tadi. Masih segumpal daging nih, belum berbentuk kepala, tangan, kaki, segumpal daging. Masuk roh, tok. Disitulah segumpal daging tadi mulai berdetak, mulai ada energinya, nyawanya. Kalau ibarat HP itu ada listriknya, ada energinya, sudah nyala sudah. Tumbuhlah kepala, tangan, kaki, terus sampai akhirnya berbentuk seperti bayi dalam janin. Ini di alam kedua yang disebut namanya alam rahim. Hidup sudah situ, berkumpul antara roh dengan jasad di alam rahim tadi. Cuman kita nggak paham di situ, nggak ngerti kita. Bagaimana di alam rahim itu, bagaimana kehidupan kita. Kita serah diri sama Allah saat itu. Allah yang menjaga kita. Akhirnya setelah waktu yang telah ditentukan, lahirlah kita ke alam dunia ini, yang ketiga, alam dunia.
Karena roh dan jasad bersatu, berkembang dia. Dari keluar kita dari alam rahim, tidak mempunyai apa-apa, tidak berpakaian apa-apa, lemah semuanya. Akhirnya terus berjalan waktu. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut sudah bisa berucap-ucap, organ tubuh sudah fungsi semuanya, terus jalan, terus besar sampai sekarang ini kita. Namun akhirnya nanti kita akan kembali seperti halnya seorang bayi, alias kalau umurnya panjang banget kembali lagi nanti orang itu sampai akhirnya tidak bisa lagi berjalan, semuanya hanya tinggal di atas tilam. Kencing ditilam, bahira ditilam, alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu, menyusahin anak cucu. Hari tua kita itu kalau bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah dan hanya kepada Allah, alias tidak ada bantuan dari orang lain. Repot kalau seandainya serba dibantu. Makan dibantu, kencing dibantu, berak dibantu, mandi dibantu. Anak cucu mungkin sekali-sekali aja tidak apa-apa, tapi kalau tiap hari begitu mungkin dia nggak tahan, nggak sabar. Nah, mudah-mudahan kita semuanya baik, sehat walafiat sampai ajal menjemput kita, insyaallah. Lalu saatnya berpisah antara ruh dengan jasad kembali, yang kita sebutkan tadi. Ujungnya adalah ruh sampai di gardir, di tenggorokan. Dan situlah akhir dari perpisahan sementara antara ruh dengan jasad. Dipisahkan lagi sama Allah, ruh dengan jasad. Matilah seseorang tadi, matilah kita semuanya nanti. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia menyangka bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Mati sudah. Maka kita masuk ke alam yang ketiga. Apa itu? Alam kubur, alam barzakh. Kalau yang kita sebutkan kemarin, kata ulama, alam kubur adalah untuk jasad, alam barzakh untuk ruh, untuk istirahatnya ruh. Jadi kubur atau barzakh itu bahasa kitanya rest area, untuk istirahat sebentar sebelum menuju kehidupan yang hakiki. Dimatikan sebentar di situ. Dipisahkan antara ruh dengan jasad. Bagaimana terpisah itu? Kubur untuk jasad, barzakh untuk ruh. Cuman barzakh ini terbagi dua. Arwahnya orang-orang saleh disebut namanya illiyin, ditaruh di illiyin, tempat yang tinggi. Entah bagaimana itu, hanya Allah yang maha tahu. Tapi insya Allah kita akan pasti mendatangi tempat itu, insyaallah, illiyin. Dan mudah-mudahan kita punya arwah nanti dikumpulkan di illiyin. Sedangkan orang-orang yang jahat, ruhnya akan dimasukkan di dalam sijjin. Sijjin itu kalau bahasa Indonesia penjara. Di penjara di situ. Sedangkan jasadnya, badan tadi masih di tanah. Kalau kita datang ke kubur, gali saja kuburan itu. Berapa banyak orang yang terkubur di dalam tanah, maka tidak lagi tersisa apa-apa. Daging, tulang, belulang habis semuanya. Habis. Walaupun mungkin ada sebagian tengkoraknya masih ada, rangka tengkoraknya masih ada, tapi kalau sudah kelamaan hilang semuanya. Jasadnya hilang. Yang tidak hilang cuma satu, sulbi. Sulbi ini yang pangkal, tulang pangkal ekor. Nah itu. Ini sudah masuk alam ketiga. Alam keempat maksudnya. Alam barzakh tadi atau alam kubur. Setelah hari kebangkitan,
hari kiamat, mati semuanya, lalu hari kebangkitan, maka hidup kembali. Allah turunkan hujan dari langit tapi berbentuk air mani. Hujan air mani tadi itu masuk ke dalam tanah, lalu masuk ke sulbi-sulbi tulang ekor yang tidak hancur tadi. Masuk tadi air mani cek ke tulang sulbi. Dari tulang sulbi ini yang sebesar hanya biji kecambah itu, kacang hijau, atau mungkin lebih besar daripada itu. Setelah masuk yang namanya air mani tadi, maka tumbuhlah sulbi tadi, tulang belulang, lalu tumbuh lagi dari tulang tadi darah, daging, urat semuanya. Setelah itu Allah tumbuhkan kulit, Allah tumbuhkan bulu-bulu, dan akhirnya jadilah jasad yang utuh. Bulu-bulu, rambut-rambut, kulit atau kuku yang pernah terpotong atau terkelupas di dunia dikembalikan lagi, tumbuh semuanya. Orang punya kuku panjang, orang punya rambut panjang, karena semuanya dikembalikan lagi. Setelah utuh jasadnya, rambut, kuku, semuanya dikembalikan, kulit kembalikan semuanya. Tidak ada satupun yang tersisa, tidak ada satupun yang tertinggal. Setelah itu Allah buka yang namanya alam barzakh tadi, buka pintunya, bahasa kitanya ya. Maka Allah pun memerintahkan kepada roh-roh tadi untuk mencari jasadnya masing-masing. Bahasa kitanya, kalian para arwah, carilah jasad-jasad kalian. Semuanya pun berpencar. Sinyalnya ada tuh antara jasad dengan roh. Masuk roh tadi ke dalam jasad. Maka semua manusia akhirnya kembali hidup lagi, bernapas semuanya. Nah, setelah itu tidak ada lagi kematian. Setelah berketemunya antara roh dengan jasad di waktu itu, maka setelah itu tidak ada lagi kematian. Kenapa? Karena kita masuk ke alam yang kelima yang disebut namanya alam akhirat. Diawali dari hari kebangkitan itu. Semuanya sudah berubah. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sama seperti 1000 tahun di dunia. Proses panjang di situ. Dari hari kebangkitan, hari perkumpulan, hisab, penghitungan amal, mizan, penimbangan amal, pembagian rapot, kemudian syafaat, meminum air telaga al-kautsar, kemudian siratul mustaqim, sampai akhirnya masuk surga atau neraka. Ujungnya nanti adalah surga atau neraka. Jadi perjalanan kita ini masih panjang sekali. Dan tidak tahu berapa lama perjalanan itu, kecuali hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Nah, kalau perjalanan itu panjang sekali, maka waktu yang singkat di dunia ini, maka manfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari amal yang banyak. Kalau kita sudah mendapat amal pahala yang banyak tadi, maka disimpan amal tadi, dipelihara. Jangan dirusak, jangan dihilangkan. Kok ada orang beramal tapi pahalanya hilang? Ada. Dengan apa itu? Dengan sebab maksiat. Atau mungkin dengan sebab dia menggunjing, menggibah, memfitnah, menzalimi orang lain, menipu, mengurangi timbangan, takaran, ukuran, dan lain sebagainya, bentuk kezaliman kepada sesama. Maka yang seperti ini akan menghabiskan pahala-pahala yang telah tersimpan. Nah, jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nabi pernah bertanya kepada sahabat, hal alimtum manil muflis?
Apakah kalian tahu wahai sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, la dirhama, la dinara, wala dirham, tidak punya uang. Enggak punya dinar, enggak punya dirham, tidak ada uangnya. Nabi tidak menyalahkan juga, kata Nabi benar juga, tapi bukan itu maksudnya. Lalu gimana maksudnya Rasul? Maka Nabi pun menerangkan orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di akhirat membawa segala pahala amal ibadah yang pernah dia kerjakan di dunia. Pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah, pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Oh, banyaklah dia pahala-pahala itu. Tapi ketika dia sudah ingin masuk surga, maka ditahanlah orang ini. Kenapa? Karena orang-orang yang pernah dia zalimi waktu di dunia datang minta pengadilan kepada Allah. Orang-orang ini, masyarakat ini datang kepada Allah. Ya Allah, ini fulan memang dia rajin salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi dia pernah menipu saya. Dia pernah menghina saya. Dia pernah menggolimi saya. Dia pernah mencemarkan nama baik saya. Dia pernah memfitnah saya. Dia pernah menggibah saya. Apa yang terjadi? Maka pengadilan Allah, pengadilan yang adil sekali. Pahala orang yang tadi punya pahala banyak dilimpahkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Habis pahalanya. Ternyata kezalimannya itu masih banyak. Lalu bagaimana ini? Maka dosa orang-orang yang pernah dia zalimi dilimpahkan dosa orang-orang tersebut kepada orang itu tadi. Jadi ibarat kata sudah pahala habis, menanggung dosa orang lain lagi. Sudah jatuh ketimbang tangga, kejatuhan cat, terpeleset, kongslet lagi. Lengkap semuanya sudah. Nah, itulah orang yang bangkrut itu. Wal taffatis saqu bis-saq, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Sudah tidak ada lagi tenaganya. Makanya kalau orang yang sudah jasad rohnya itu keluar dari jasadnya, tandanya mati itu bisa dilihat. Salah satunya yang paling umum ya, napasnya nggak ada lagi, dia punya nadi nggak ada lagi bergerak, jantungnya tidak bergerak. Itu kalau melihat dari segi nafasnya. Tapi kalau dari segi bentuk badannya, apa itu? Badan meliir. Apa kata orang Banjar meliir itu? Ya meliir, dipegang tuh enak, dinginnya dingin anyap. Ya. Kemudian yang kedua, hidung bengkok. Sudah mulai begini. Bengkok dia. Apalagi yang mancung, kalau mancung banget kelihatan tuh bengkok selama. Kemudian apa lagi? Kaki kejang. Kaki kejang. Kaki kejang tuh sampai begini. Kaki. Lihat orang mati itu pasti, mohon maaf ya, kakinya begini. Jangan orang Banjar kalah sekali. Wal tafatis saqu bis-saq. Bertaut sudah bercampur nih. Ini. Ya. Jadi, kenapa telapak kaki itu orang meninggal begini? Jarang begini. Rata-rata begini semua. Karena saking sakitnya ketika ruh itu ditarik, begini kakinya. Coba kalau kita lagi diurut nih, ya, kena sakitnya pas keselnya tuh, pas diurut tuh urat tadi, kita menahan sakit itu sampai bilang sampai begini, saking sakitnya tuh diurut, gini nih, itu baru diurut,
Bagaimana kalau roh tadi dicabut? Zaman dulu kalau anak-anak nakal sekolah tuh ya nakal, biasanya gurunya tuh menjewer, tarik kulit, atau di sini, nah ini ujung rambut ditarik sama guru. Saking sakitnya itu murid itu sampai kejinjit gini, nah kejinjit, ngapain kejinjit? Kenapa sakit? Begitu juga kakinya orang mati itu kalau sudah meninggal rata-rata gini loh. Kenapa? Saking sakitnya roh itu ditarik, berjinjit dia punya telapak kaki. Wal taffatis saqu bis-saq. Bertempel betis dengan betis sudah. Saking sakitnya. Rata-rata begini semua. Nah, kaki. Tidak ada yang ibarat kata mengangkang kaki, ada nggak kaki mengangkang meninggal? Nah, rata-rata begini semua. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Semuanya mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin. Itu juga nanti ujungnya. Sukses atau tidak suksesnya kita di dunia ini bukan ketika kita hidup di dunia, tapi ketika berpisah dengan dunia. Suksesnya itu situ tuh. Menunjukkan kita sukses atau tidak sukses di dunia ini ketika bukan hidup di dunia, ketika berpisah dengan dunia nanti. Itu ngelihat sukses atau tidak suksesnya. Meraih atau hasil kesuksesan itu nanti ketika kita di akhirat, surga kah atau neraka. Nah, itu. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Kumpulkan nanti di akhirat. Dihalau semuanya nanti, berpisah antara roh dengan jasad, nanti disatukan lagi, baru nanti ketemu dengan Allah. Disidang di hadapan Allah. Pengadilan Allah itu pengadilan yang paling adil. Makanya tenang sajalah hidup di dunia ini. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan keadilan di dunia, maka keadilan di akhirat itu pasti ada. Saking adilnya itu pengadilan di akhirat, dikatakan ya dalam riwayat, kalau seandainya di dunia ini ada seekor kambing atau domba yang bertanduk. Kambing domba ini yang bertanduk ini lalu menyeruduk kambing satunya yang tidak punya tondak, yang tidak punya tanduk. Kambing A bertanduk, kambing B tidak bertanduk. Maka di dunia ini, ketika di dunia umpama kambing yang bertanduk ini menanduk kambing yang tidak bertanduk. Bung! Tentulah dia tidak bisa melawan karena nggak ada punya tanduk. Maka di akhirat nanti di hadapan Allah Ta'ala, Allah ingin menunjukkan keadilannya. Dua kambing ini Allah hidupkan lagi. Kambing B yang dulu nggak punya tanduk, di akhirat Allah kasih tanduk. Kambing A yang dulu di dunia punya tanduk, di akhirat nggak punya tanduk. Lalu Allah tanya kepada kambing B, kambing B, kamu kemarin di dunia ditanduk ya? Ditanduk ya Allah, ngomong. Berapa kali kamu ditanduk? 2 kali, 3 kali. Sudah, kalau gitu kata Allah, balas. Ya, balas. Kisos. Maka kambing yang B ini pun menanduk kambing A tadi dengan seadil-adilnya. 2 kali, tak, sakitnya sama, caranya sama. Tok. Setelah selesai, kata Allah, sudah selesai urusan kamu? Sudah ya Allah. Kalau begitu, jadilah kalian tanah kembali. Jadi tanah alias mati semuanya. Kepada binatang tuh begitu adilnya Allah Ta'ala, apalagi kepada manusia. Nah, jadi binatang-binatang yang hidupnya mereka saling mangsa-memangsa, nanti di akhirat itu dikembalikan sama Allah. Yang dimangsa di dunia nanti kembali di akhirat. Yang dimangsa waktu di dunia, dia akan memangsa orang yang memangsa dia waktu di dunia.
Itu kepada binatang, bagaimana dengan manusia? Maka hidup ini kalau kita paham dengan kehidupan akhirat nanti, tidaklah kita usah ambil pusing di dunia ini. Tenang saja. Tenang saja. Nah, kalau tidak bisa mendapatkan keadilan di akhirat masih ada. Dan sebenarnya kalau kita memahami ini, kita tidak bisa mengambil hak kita di dunia, mengambil hak di akhirat, maka di akhirat itu adalah pasti punya kita. Pasti punya kita. Ini kita pernah ditipu orang nih ya. Umpama 10 juta umpama ditipu orang, tidak bisa kita ambil lagi. Ya sudah. Nanti di akhirat 10 juta itu berbentuk pahala, dan itu pasti buat kita sudah. Pasti sudah. Tapi kalau seandainya kita ditipu orang, alhamdulillah kita bisa mengambil uang kita yang ditipu tadi 10 juta kita ambil lagi. Tapi 10 juta ini yang telah kita ambil dari orang yang menipu itu belum tentu di akhirat 10 juta ini menjadi milik kita. Ternyata 10 juta ini kita belikan yang tidak baik. Kita bikin hura-hura ini itu dan sebagainya. Maka di akhirat nilai 10 juta ini yang tadi diambil penipu lalu kembali ke tangan kita, di akhirat tidak ada nilainya. Nah, jadi bersabar saja kalau kita tidak mendapatkan keadilan di dunia ini. Fala saddaqa wala shalla, karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan salat. Jadi orang-orang yang tidak mau membenarkan ajaran Nabi kita, tidak mau salat, maka mereka akan dihadapkan kepada Allah. Walakin kadzdzaba wa tawalla, yang mereka hidup di dunia mendustakan perintah Allah, perintah Nabi, lalu tidak mau salat, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Walakin kadzdzaba wa tawalla, sudah tidak mau membenarkan Nabi, sudah tidak mau salat, membangkang lagi. Ya, ngelawan. Ini bahayanya kalau orang sudah tidak mau nih beribadah, ya ala kulli hal. Tapi ada yang parah, sudah tidak mau beribadah, malah nyalah-nyalahkan lagi orang yang beribadah. Ini parah banget nih manusia. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Aula laka fa'aula, sekali lagi celakalah kamu manusia, maka celakalah. Summa aula laka fa'aula, sekali lagi celakalah kamu wahai manusia, maka celakalah. Ayahsabul insanu an yutraka suda, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ada sebagian manusia mengatakan kalau kita mati ya sudah. Seperti orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui ada kehidupan di akhirat, tidak mengakui ada hidup setelah kematian nanti. Mereka mengatakan hidup di dunia cuma sekali aja, mati ya mati, tidak ada pertanggungjawaban. Atau ada orang meyakini ada kehidupan di akhirat, yakin ada kehidupan di akhirat, tapi mengabaikannya. Dan banyak seperti itu. Kalau orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berbuat maksiat, kalau ditanya kamu apa agamanya? Islam. Kamu apa agamanya? Kristen. Punya agama semua rata-rata. Kamu yakin gak nanti mati dia? Mati. Nanti di akhirat kalian yakin gak akan hidup lagi?
akan dimasukkan surga atau neraka. Ada kehidupan itu. Yakin? Yakin. Tapi kenapa masih berbuat maksiat di dunia? Kenapa seperti itu? Karena mereka melupakan akhirat tadi. Yakin ada tapi lupa. Karena dia lupa atau memang meyakini tidak ada kehidupan di akhirat, mereka ini menyangka bahwa apa yang mereka lakukan di dunia dengan kemaksiatan itu tidak dipertanggungjawabkan di akhirat, padahal akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Walaupun hanya mithqala dzarrah, satu benda yang sangat kecil, dzarrah, atom. Ada kebaikan yang dikerjakan walaupun sebiji atom, sangat kecil sekali, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan. Atau ada orang yang berbuat kemaksiatan mithqala dzarrah, sebesar darah tadi, maka Allah pun akan membalas di akhirat itu walaupun hanya sekecil darah tadi. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, ada balasannya. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia, yakni manusia, mulanya hanyalah setetes air mani yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Hanya setetes air mani yang hina, yang melekat, maksudnya kental bahasa kitanya. Karena air mani yang kental itu yang bisa menjadi bisa air mani yang sehat lalu bisa jadi anak janin. Tapi kalau air maninya nggak sehat, encer, kurang vitamin dan sebagainya, maka spermanya itu tidak lincah. Ini yang menyebabkan tidak bisa perempuan hamil karena air maninya tidak kental. Di sini Allah katakan nutfatin min mani, air mani yang kental. Sadari bahwa kalian manusia bahwa tercipta dari nutfah, setetes air mani yang kental. Min nutfatin maniyyin yumna, min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Dari air mani yang hina tadi, lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dari air yang melekat tadi, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu menjadi apa? Alaqah, segumpal daging. Fa khalaqa fa sawwa, dan Allah menyempurnakan segumpal tetes mani tadi lalu menjadi segumpal darah. Alaqah, kemudian mudghah, daging, lalu menyempurnakannya. Fa khalaqa fa sawwa, dan Allah menyempurnakan penciptaannya. Yang kita sebutkan tadi, berbentuklah janin tadi. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Ada lahir menjadi laki-laki, ada yang lahir menjadi perempuan. Bahkan ada yang melahirkan apa bahasanya? Kembar pengantin ya. Kembar pengantin. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian itu berkuasa lagi pula menghidupkan orang yang mati? Nah, jadi ketika Allah sudah menceritakan kehidupan tadi manusia dan semuanya, nah kata Allah, kalau sudah kau paham, bukankah Allah yang berkuasa demikian, yang bisa menghidupkan dan mematikan seseorang? Itu jawabannya
Kalau kita selesai baca ayat ini, bala innahu ala kulli syai'in qadir. Sama juga seperti kita membaca surah At-Tin. Wat-tini wa zaituni wa tur sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Maka kita jawab, bala. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bala. Apa itu jawabannya biasanya? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Kita jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Apakah Allah itu bukan sebaik-baik orang yang menjadi hakim? Kita bilang bala. Enggih, benar. Allah itu sebaik-baik menjadi hakim dan aku bersaksi atas yang demikian itu. Itu sunnah ya, menjawab seperti demikian, sebagaimana disebutkan dalam Imam Ahmad, Abu Daud dan sebagainya. Nah begitu juga dalam ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah itu maha kuasa yang untuk menghidupkan dan mematikan? Maka kita sunnah menjawab bala innahu ala kulli syai'in qadir. Nggih benar, Allah itu maha kuasa atas yang demikian itu. Nah, cuman banyak orang enggak paham bacaan ini. Padahal sunnah ya baca itu. Itu kalau imam-imam ya yang sering itu ya surah At-Tin itu. Alaisallahu biahkamil hakimin. Kita yang mendengar sunnah menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar. Benggih, benar. Allah itu adalah sebaik-baik yang menjadi hakim. Selesai pembahasan surah Al-Qiyamah sampai ayat ke-40. Insyaallah nanti kita akan masuk tafsir surah Al-Muddatsir, surah yang ke-74, memiliki 56 ayat. Bagaimana surah Al-Muddatsir? Arti Mudatsir adalah orang yang berselimut. Karena Nabi berselimut setelah pulang dari Jabal Nur, kedinginan. Ya, melihat Jibril ketakutan, lalu akhirnya Nabi minta diselimutin sama Siti Khadijah. Nah, selimutin, maka Nabi pun maka Jibril datang lalu mengatakan, ya ayyuhal mudatsir, hai orang yang berselimut. Itu Nabi kita. Qum fa'anzir, bangunlah engkau dan berilah kabar kepada manusia, sampai seterusnya. Bagaimana ayatnya itu? Surah Al-Muddatsir. InsyaAllah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Semoga diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita dan menerima segala amal ibadah kita, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur kita menjadi kubur daripada kubur surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita masuk surga tanpa hisab dan bertetangga dengan Nabi kita Muhammad di dalam surga Firdaus. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti keberangkatan di tanggal 27 ya Desember dari Balikpapan. Itu sudah kayaknya ditutup, sudah pendaftaran untuk keberangkatan umrah tanggal 27 dari Balikpapan, 28 berangkatnya. Nanti dibuka lagi, bukan nanti dibuka ya, tapi sekarang dibuka untuk keberangkatan umrah di bulan Januari 2024
Kalau tidak ada halangan, berangkatnya itu di atas tanggal 20 atau 22 Januari. 12 hari 32 juta. Siapa tahu ada yang berminat kepingin berumrah di bulan Januari, akhir Januari, maka pendaftaran dibuka untuk keberangkatan umrah di awal tahun bulan Januari. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.